Selanjutnya kita langsung fokus ke pengecekan atau persiapan untuk panen madu saja. Yang pertama kita harus memilih log yang mana yang harus kita panen. Jadi yang di belakang kami ini insya Allah sudah bisa dilakukan pemanenan. Untuk di ini ya, ini biroi. Hanya pemanenan biroi itu sedikit ini teman-teman harus dengan cara kita, kalau sistem topping itu mudah, jadi kita turunkan dulu, lalu koloninya kita ganti topping yang baru untuk sementara, lalu kita turunkan, kita buka, koloninya masuk ke situ, kembali lagi ke tempat si lognya. Selanjutnya lagi dia akan yang di madu, yang di topping yang ada madunya itu kita usir sampai pergi semua. Selanjutnya kita angkat ke dalam rumah, untuk menghindari adanya si lalat. Jadi untuk menghindari lalat kita mengerjakannya ada di rumah. Untuk melakukan pengecekan teman-teman supaya yang pemula juga punya semangat lebih baik, jadi kita lakukan pengecekan. Karena kita akan melakukan pengecekan untuk si biroi, jadi yang perlu kita siapkan adalah minyak. Kita usap-usap ya di ini kita, supaya enggak mengurangi agresifnya. Jadi kita mengurangi agresif, kita kasih. Jadi ingat teman-teman, selalu gunakan topi supaya dia tidak masuk ke rambut. Jadi umumnya pelulut atau koloni-koloni yang kita piara tuh senangnya dia ke rambut kita. Jadi contoh koloni yang besar itu Thoracea. Jadi Thoracea itu tidak gigit, tidak menyerang, tapi dia punya cara tersendiri untuk mempertahankan dirinya, yaitu dengan cara dia membawa getah. Jadi getahnya tuh cukup ini sekali, cukup kuat sekali. Jadi nanti dia akan ditempelkan ke rambut kita. Jadi diserangnya dengan nyerangnya cuma dia nempel dengan si getah itu. Dia tidak akan menggigit, tidak akan apa-apa. Yang dilakukan dia hanya meletakkan si getah tersebut di ini kita, di rambut kita. Terus selanjutnya kalau biroi sama itama itu dia yang paling agresif itu biroi. Jadi kalau biroi itu dia menyerang rambut. Jadi dia pokoknya nyerang rambut masuk ke dalam, atau juga dia ngigit di kulit-kulit kita yang tidak sakit tapi cukup ya risih aja. Jadi cukup risih. Jadi makanya harus menggunakan minyak seperti ini. Jadi terus muka kita juga kita kasih ini minyak. Jadi ini minyak si ini apa ini, PCO ya kalau nggak salah. PCO itu kelapa murni untuk kecantikan, sama minyak tawon, minyak tawon ya. Jadi minyak tawon kita usapkan di ini kita, di leher, di pokoknya yang terbuka kuping kita taruh. Makanya kita juga memilihnya adalah memilih si ini. Selanjutnya tetap saja kita menggunakan APD, alat pelindung diri, yaitu dari ini. Jadi ini teman-teman, hanya kami akan tunjukkan saja seperti apa hasil dari kegiatan bertrigona di lahan sempit di perkotaan. Kita mulai dari ini ya, nggak usah banyak ya teman-teman. Jadi kita lihat aja yang sudah kita panen saja satu. Jadi ini yang sudah kita panen, itu kita panen tanggal 5 Maret 2022. Jadi ini sudah dipanen kemarin. Lalu kita lihat ini ya yang sudah dipanen. Nah, oke, kita naikkan saja. Kita hanya mau ngecek teman-teman, yang akan kita panen bukan ini. Yang akan kita panen itu si ini saja, utama saja. Jadi ini untuk memberi semangat teman-teman saja, bahwa kita bisa panen
bisa kita mendapat madu meskipun lahan kita sempit di perkotaan, asal kita sabar melakukan kegiatannya. Jadi kita buka ya. Ini sudah kita panen tanggal, oke kita turunkan lagi. Kita panen itu tanggal 5 Maret 2022. Ini sudah kita panen di pertama kali. Jadi pertama kali kita panen itu. Selanjutnya kita akan cek apakah setelah berapa lama ini ya, 5 Maret sekarang sudah Juli ya, sudah Juli, hampir 2 bulan ya teman-teman. Jadi 2 bulan seperti apa isinya, kita buka aja ya. Ini kita buka. Lulu banyak sekali ya teman-teman, itu koloninya cukup banyak. Nah, kita nyalain aja plusnya biar kelihatan ya. Ini kelihatan dari luar, tapi untuk memastikan supaya kelihatan betul, kita buka saja hubungan dulu teman-teman, supaya nggak terlalu banyak diserang karena dia agresif. Ini contohnya tuh langsung gigit ya, tapi karena dia ada minyak nggak begitu menyerang. Oke, kita buka aja jadi seperti apa. Itu penampakannya teman-teman. Nah ya, jadi sudah banyak, ini udah banyak teman-teman ya, jadi itu cukup banyak, itu koloninya cukup banyak. Ini madu nih, jadi ini madunya udah cukup banyak. Jadi tetapi ini tidak kita panen, ini baru berapa lama ya, baru 2 bulan ya. Kalau tadi kan di sini sekitar 3-4 ya teman-teman, 3-4 bulan. Oke, kita tutup lagi aja ya. Yang penting teman-teman tahu supaya semangat bisa produksi madu untuk keluarganya. Nah ini yang untuk ini, dan ini belum dipanen, dia akan lebih banyak lagi sampai di sana, sampai di ujung sana. Ini yang udah dipanen aja udah seperti itu, apalagi yang belum dipanen. Ini untuk si yang biroi. Jadi untuk biroi ini tidak kita panen, nanti saja yang akan kita panen Itama. Jadi kita panen Itama yang di belakang. Oke, kita menuju ke belakang saja. Oke, kita mulai teman-teman. Yang akan kita panen ini adalah Itama dari Wonosobo. Jadi ini Itama Wonosobo ini sudah kami panen sekali, kira-kira 2 bulanan yang lalu. Tapi lebih tepatnya teman-teman bisa lihat di videonya kapan panennya, sekaligus untuk melakukan pecah koloni. Kita buka ini seperti ini. Jadi kita gunakan masker teman-teman, kita gunain masker, kalau perlu pakai penutup kuping, pakai kapas nggak boleh. Terus selanjutnya lagi kita, karena kita akan bersentuhan dengan si produk kita yaitu madu, paling tidak tangan kanan kita menggunakan sarung tangan yang tentunya yang masih bersih, atau kita cuci bersih untuk sarung tangannya. Jadi ini sarung tangannya bisa kita gunakan sebelah saja, kalau nanti yang sebelah megangin si botolnya. Jadi tidak usah pakai sarung tangan, tidak apa-apa. Ini kita lihat penampakannya seperti apa. Nah teman-teman bisa lihat ini koloninya seperti itu. Terus selanjutnya ini juga kita menggunakan alat untuk melakukan pelubangan pot-potnya teman-teman. Jadi ini potnya nih contohnya ya, ini seperti ini kita lubangin. Lalu juga kita lihat ini cukup banyak ya, jadi kita panen saja.
Ini memang belum waktunya, belum ini teman-teman, belum ideal, karena idealnya tuh sekitar 2-3 atau 3 sampai 4 bulan untuk ini, untuk si jenis utama sama biro itu. Jadi sekitar 3 sampai 4 ini sekitar baru 2 bulanan. Tapi ya kita coba saja, dapat berapa nanti kita lihat saja. Jadi kalau kita lihat di sini masih banyak beberapa yang masih belum terisi. Jadi ini belum terisi. Kita coba saja yang sudah diisi, kita panen teman-teman. Ya, kita panen saja. Terus caranya kita lubangin. Kita lubangin ini menggunakan ini ya. Kita lihat tuh ya, di madunya sudah ada itu. Jadi kita lubangin ini. Masing-masing kita lubangin. Udah. Ini potnya besar teman-teman. Jadi kalau pot besar kita bisa panen dengan cara disedot. Kalau pot kecil panennya dengan cara diangkat lalu di peras. Di ini pot-potnya diangkat semuanya sama resin-resinnya, lalu diperas. Ini kita sebagai contoh manennya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita lubangin dulu. Kita coba lah, ini paling tidak nih 1 2 3 4 ya, 5 6 7 10 lah ya untuk contoh ya teman-teman. Jadi 10. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Setelah itu tentunya nggak usah di video semua, jadi teman-teman nanti tinggal lihat hasil akhir aja dapatnya berapa ya. Ini seperti ini teman-teman, jadi di lubang-lubang gini tumpah teman-teman ya, lihat ya, ini kondisinya sampai tumpah. Nah udah, kita lakukan pemanenan. Jadi kita sedot. Nah ini kita letakkan salah satu pot yang kosong kita sebagai untuk menaruh seperti ini. Jadi tangan kita jaga jangan sampai kena kotoran. Selanjutnya kita gunakan alat sedotnya. Kita menggunakan si powerbank. Powerbanknya kita pastikan penuh, lalu kita lakukan pemanenan dengan cara kita hidupkan. Nah, kita langsung lakukan penyedotan. Nah ini kelihatan ya, tuh ini kelihatannya kok lemah ini teman-teman ya. Ini contohnya seperti itu. Terus berikutnya lagi yang lainnya, contoh ini ya, kita sedot lagi tuh. Nah dia masuk ke dalam, lalu berikutnya lagi kita usir dulu koloninya karena dia ikut ya, dia nggak boleh apa gimana itu teman-teman. Contoh aja ya teman-teman, nggak semua. Kalau teman-teman ngikutin semua videonya kepanjangan nanti. Jadi udah seperti itu aja. Ini agresif tapi dalam pengertian dia nggak khawatir juga dia kesedot nantinya. Itu berarti berapa nih tadi? Baru 3 ya teman-teman. 3 lagi 4 ya, 4 ini 4 ya, 4 lalu 5 ini ya, ini 5 pot. Berapa nanti teman-teman bisa lihat ya, 5 pot itu. Nah, oke 5 ini udah tadi 5 ini 6. Oh ini baru 5 teman-teman, tadi kosong udah disedot. 5 6 ini 6 ya teman-teman, 6
Nih, 7 nih, 7 selanjutnya ini 8. Ini ikut lebahnya pada itu teman-teman, utamanya 8 ya. Nanti teman-teman lihat 8 itu dapat berapa gitu maksudnya. 8, ini 9, ini 9, oke, 9, ini tambahin lagi 9, 9, 10 ya, 10, 11, ini 11. Jadi hanya nunjukin ke teman-teman saja kalau 11 itu dapatnya seberapa ya. Ini 11 pot, jadi 11 pot madu hasilnya seberapa gitu kan ya. 11 pot madu hasilnya nah ini teman-teman, 11 pot madu itu hasilnya segini ya, hasilnya segini. Nah selanjutnya kami lanjutin aja ya, nanti sampai hasil akhir baru kami ini lagi kami video. Ini teman-teman hasil pemanenan kita untuk si Itama. Jadi ini kondisi memang masih kondisi banyak hujan ya, banyak hujan, ditambah lagi ini juga memang belum waktu karena baru sekitar 2 bulan, idealnya itu 3-4 bulan itu kita akan mendapatkan hasil biasanya lebih dari 1 botol ini. Itu kalau di musim yang kondisinya mendukung, misalkan kemarau itu banyak waktu di koloni itu mencari nektar, karena kalau musim hujan kan dia juga nggak bisa keluar, meskipun banyak nektar di keliling di sini tetapi tidak memungkinkan. Ini tadi pun juga sudah ditambah sedikit yang di ini yang Itama sebelah, lumayan. Sebenarnya kita kalau mau memanen yang jenis yang lain masih bisa kita tambah, tetapi untuk teknik pemanenan dan menunjukkan teman-teman bahwa kita bisa panen madu di lahan yang sempit, ini kami buktikan sekitar 2 bulan kita bisa mendapatkan madu Itama seperti ini, sekitar hampir setengah kilo ya, hampir setengah kilo kurang ini mestinya kalau mau real ditimbang, tapi saya kira karena ini sifatnya edukasi untuk penyemangat teman-teman pemula, cukuplah untuk memperkenalkan dengan keadaan seperti ini. Ini teman-teman akhir dari 5 poin yang harus dilakukan untuk bertrigona di lahan sempit perkotaan. Dan kami mulai dari persiapan sampai pemanenan kami sudah sajikan untuk teman-teman sebagai bukti bahwa kita bisa menghemat anggaran untuk pemeliharaan kebun kita. Kita mempunyai kebun yang cukup ya sejuk, bisa kita buat nyantai di siang hari, lalu dengan vegetasi juga penuh tentu keindahan, ditambah lagi dengan madu yang membuat kita lebih semangat lagi karena menghasilkan madu yang asli, produksi dari kebun kita sendiri, jelas 100% madu murni yang sangat menyehatkan. Sekian teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga bisa sukses untuk melakukan bertrigona di lahan sempit, bisa menghasilkan madu untuk kebutuhan minimal untuk keluarga.
bisa tercukupi. Syukur-syukur nanti bisa panen, bisa menambah dijual, nambah semangat lagi. Akhirnya untuk edukasi 5 poin yang harus dilakukan bertrigona di lahan sempit perkotaan kami akhiri untuk videonya. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan video untuk pengembangan kelanjutan dari bertrigona di lahan sempit di perkotaan. Sekian, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin kalau penyampaiannya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.